Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini kita analisa lagi beberapa saham yang bisa untuk kita trading untuk hari ini atau ya swing sampai 1 minggu, paling lama 1 bulan lah. Oke, Bapak Ibu, dari kemarin yang baru istilahnya tren ya untuk kondisi saat-saat ini adalah rumah sakit atau yang berhubungan dengan farmasi, kemudian yang namanya digital, yang berhubungan dengan digital. Kemarin ada beberapa yang sudah saya share saham-sahamnya. Saya akan kembali lagi mengikuti pengalaman kemarin saat terjadi kondisi seperti ini atau adanya COVID. Saya mengingat saham yang berbau dengan emas ya, yang berbau dengan emas itu ada saham MDKA, untuk MDKA dan PSAP ya, PSAB itu nanti akan kita analisa. Kenapa kok saya memilih saham ini? Karena pengalaman kemarin kalau terjadinya ekonomi yang ya kurang bagus, biasanya orang-orang beralih ke investasinya, yaitu investasi di emas. Mudah-mudahan ini ada kebenarannya ya, maksudnya dalam arti kita dalam menganalisa ada benar, karena kemarin itu di rumah sakit atau farmasi karena ada beberapa kenaikan COVID-19 di Indonesia, kemudian yang berhubungan teknologi karena ada perubahan tentang bank digital dan sekarang udah adanya jaringan bukan 4G tapi 5G, ya kita ikutin teknologinya akan semakin meningkat. Bagi para pemula, tidak usah khawatir, kita dalam mengikuti, kita lihat secara global saja. Kalau saya secara fundamental itu secara global saja, tidak usah pusing-pusing dalam menghitung. Ya kalau tidak bisa menghitung laba perusahaannya global aja. Kalau saya menurut saya ya seperti ini. Saya dalam menganalisa, sekarang yang pasti diuntungkan secara hitungan fundamental nantinya adalah perusahaan-perusahaan yang berbau dengan farmasi, teknologi, dan perbankan. Ya, kita masuk di situ saja. Bank-bank apa yang akan dinaikkan? Ya, kita lihat. Pasti dia ada sentimen positif secara fundamentalnya. Simpelnya saya seperti itu, nggak usah terlalu rumit-rumit di dalam saham, itu karena tidak ada nilai 100, ya kita analisa menurut kemampuan kita masing-masing. Dan sekarang saya akan coba menganalisa untuk MDK, karena menurut pandangan saya bahwasanya orang akan ada peralihan untuk ke saham yang berbau dengan emas ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi benar. Kenapa saya pilih ini? Karena secara teknikal, kita lihat secara teknikal di saham MDKA itu secara harian MDKA kita lihat bahwasannya setelah dia mencapai harga tertingginya yaitu di 3.150 pada tanggal 17 kemarin, dia mengalami penurunan atau koreksi dan dia sempat mantul di area MA20-nya yaitu di area harga 2796 ya, di area itu dia mengalami mantul atau di area
lah katakan, itu dia mengalami mantul. Dan di sini juga di 2.700 itu dia mengalami pembalikan arah. Jadi di area MA20 itu beberapa kali dicoba ditembus, itu dikembalikan atau ditekan oleh buyer kembali. Itu ya, secara gampangnya kita dalam menganalisa seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang masih newbie atau masih pemula, kita analisa nggak usah rumit-rumit, di mana dia area pantulnya, dan di situ kita akan coba untuk masuk kembali. Kenapa? Karena saham MDKA ini adalah saham yang baru uptrend. Ciri dari uptrend yaitu Bapak Ibu nggak usah pusing, bahwasanya ikutin aja pasang indikator MA5. MA5 di sini saya pakai yang warna hijau, kemudian MA20 adalah yang biru, dan MA60 itu adalah yang merah, dan MA120 atau MA100 silahkan itu di warna kuning. Jadi cirinya itu kalau yang dari yang kecil itu berada di atas, itu saham itu baru uptrend. Ini dari 5, 20, 60 itu uptrend. Nah, dia akan uptrend lagi nanti setelah dia bisa MA20-nya ini berada di atas MA120 lah, ini uptrend. Kita dalam membeli saham, kalau uptrend seperti ini, kita ikutin dulu sampai dari setelah dia mencapai high-nya, kita tunggu sampai dia koreksi, gimana area pantul-pantulnya atau ditolak oleh buyer, disitulah berarti area support yang kuat. Nah, kita gunakan, kalau Bapak Ibu nggak bisa garis menggaris, kita gunakan yang MA20. Nah, MA20 inilah yang menjadi supportnya. Kenapa? Karena beberapa kali saham itu menembus, dikembalikan lagi, menembus, naik kembali. Itu ya, dari area ini. Sementara itu kita gunakan MA20 karena di area MA20 ini masih tertolak. Dan seandainya nanti kita membeli pada hari ini, terus MA20-nya di bawah turun itu tertembus, ya kita jual dulu, nanti kita ambil, kita tunggu di MA60, apakah di MA60 itu tertembus juga. Kalau dia mantul, kita membeli kembali. Jadi membeli saham itu ada dua, ya kalau saya di area support atau tertembus resistennya. Nah, ini resistennya di mana, Pak? Resistennya adalah ya di high yang terakhir, yaitu di 3150. Apakah dia bisa mencapai di situ atau menembus atau tidak? Kalau kita membeli sekarang, ya arah jualnya yaitu di 3.150. Itu kita akan jual area-area di situ, kurang 1 tik, 2 tik itu tidak masalah. Ya, cara membelinya ini kenapa kita beli, karena dia terpantul oleh di area-area MA20 dan volumenya itu mulai mengecil. Volumenya mulai mengecil berarti di sini area orang menjual itu sudah mulai sedikit. Itu menurut saya. Jadi mulai sedikit dilihat dari volumenya. Kalau sudah mengecil, berarti penjualan itu mulai berkurang. Karena penjualan kenapa? Karena ya tadi setelah mencapai high-nya di tanggal 17, dia turun, dan sekarang volumenya sudah paling kecil. Kalau nanti paling kecil lagi, yaitu sudah merupakan keuntungan bahwa itu akan menjadi tanda-tanda akan naik. Itu ya secara gampangnya kalau kita dalam membeli saham. Ini coba saya akan bikin satu saja biar lebih jelas. Ini ya Bapak Ibu seperti ini. Satu kurang. Ini bisa dilihat volumenya mulai mengecil nih.
volumenya mengecil dan indikatornya tertahan di area MA 20. Jadi mudah-mudahan akan menjadi tanda bagus bahwa misalnya ini adalah support yang kuat. Jadi nanti kalau MA 20 tertembus, saya akan tunggu di area MA 60, yaitu di 2.500-an, itu akan kita tunggu di sana. Oke. Kemudian yang sama-sama dengan ini adalah PSAP ya. Ini adalah PSAP, itu juga sama. Jadi saya melihat di sini PSAP sudah secara teknikal itu sudah turun jauh sekali ya. Sudah turun jauh sekali. Dan stokatisnya, ini ya saya katakan stokatisnya, ini sudah di bawah 20, dia sudah di area 12-an. Itu stokatisnya, kita akan coba ambil. Nah, karena di weekly-nya itu juga sama, stokatisnya sudah berada di bawah. Mudah-mudahan dengan adanya kondisi seperti ini, PSAP ini juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini sudah ditahan oleh beberapa support ya, beberapa support di sini 1, 2, 3, 4. Ini ada terjadi support di sini, masih tertahan dan volumenya terus mengecil. Jadi bisa kita untuk membeli saham PSAP ini, yaitu MDK dan PSAP. Ini ya Bapak Ibu untuk saham yang berbau emas, mudah-mudahan kita ada rezekinya di sini. Dan jika ini bermanfaat, silahkan berbagi dengan yang lain. Dan jika ingin bergabung dengan kami, di deskripsi sudah ada nomor saya, yaitu kita belajar bersama di sana untuk bisa sukses di bursa saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.